menaikkan rasa terima kasih kepada Tuhan karena kita semua telah memasuki yang dinamakan Minggu Epifania. Pasti kita semua telah ingat bahwa simbol ini akan kita tinggalkan, akan berganti menjadi simbol masa Prapaskah. Jadi setelah Epifania tanggal 17 Februari, kita bersama akan memasuki masa yang dinamakan Rabu Abu. Rabu Abu akan menghantarkan kita untuk memasuki Paskah. Di dalamnya berisi penghayatan yang sangat dalam tentang makna bagaimana berjuang di dalam menghayati penderitaan dan kesengsaraan Kristus. Kita sering dengar sebutan masa Prapaskah. Jadi Rabu Abu, lalu ada 40 hari kita akan memasuki yang dinamakan jalan menuju atau menerima Paskah. Rabu Abu 40 hari kemudian akan kita merayakan bersama yang dinamakan Kamis Putih. Lalu kemudian Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Sukacita Paskah. Selama masa Prapaskah, jemaat akan diingatkan lewat simbol Prapaskah. Masih ingat kita tentang hal ini? Ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi bagaimana kita menghayati tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang mau datang ke dalam dunia. Dia memberikan contoh dan teladan kehidupan lewat mengasihi dalam pengorbanan, mati di atas kayu salib, dan dia dikuburkan serta bangkit. Masa menjelang Paskah patut kita isi dengan penyadaran diri, meningkatkan spiritualitas kehidupan beriman. Hasil ketetapan dari persidangan sinode tahun 2015, saya lihat di buku ketetapan, jemaat di dalam buku ketetapan ini ada yang dikatakan buku kedua menyangkut tata ibadah, simbol-simbol, liturgi, lalu kemudian bagaimana tata ruang. Majelis Sinode GPIB mau menghantarkan kita kepada penghayatan tentang ibadah. Dan setting ibadah di masa raya menjelang Paskah sangat berarti sekali bagi kita karena di situ ada kematian dan di dalamnya ada kebangkitan Kristus menjadi inti kehidupan kita beriman. Masa Prapaskah adalah masa, dikatakan dalam ketetapan ini, adalah masa persiapan sebelum Paskah. Prapaskah adalah masa di mana jemaat mengenang, menghayati kembali seluruh perjalanan Yesus yang penuh tantangan dan derita, yang dimulai dari Kaisarea Filipi sampai di Yerusalem. Oleh karena itu, masa Prapaskah merupakan kesempatan untuk jemaat berpuasa, meratap, sadar diri, menyesal, dan bertobat. Bagaimana merayakan Rabu Abu? Rabu Abu itu jatuh pada tanggal 17 Februari. Komisi Teologi di GPIB Jemaat Karunia sudah membuat tata ibadah, di dalamnya ada unsur untuk memotivasi umat, membawa umat, tiap-tiap anggota keluarga mengalami yang dinamakan penghayatan akan kesadaran diri tentang Yesus yang menjadi fokus dari seluruh rangkaian iman kita kepada Dia Sang Juru Selamat kita. Rabu Abu mau menunjukkan tentang bagaimana kita diajak, dibimbing, dan dibina lewat tata ibadah, menyangkut merendahkan diri, introspeksi, berkabung, bertobat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
sebagaimana peringatan bahwa manusia tidaklah lebih daripada debu di hadapan Allah. Ingat, kita diciptakan dari abu, diambil dari tulang rusuk. Kejadian menceritakan itu, tapi betapa fananya aku, betapa rapuhnya aku. Rabu abu mengandung makna yang sangat dalam, dan ketetapan menyangkut tata ibadah dan penyelenggaraannya mau menghantarkan kita pada penyadaran diri, fokus kepada penderitaan Kristus dan bagaimana menghayati tentang kerapuhan diri kita. Simbolnya tadi ini, ungu keagungan dalam penderitaan Yesus Kristus anak Allah, sang juru selamat dunia, apa yang telah Dia lakukan sehingga kita semua boleh mengalami anugerah atau rahmat keselamatan. Nah, masa prapaskah mendapatkan atau memperoleh yang dinamakan kekuatan sehingga kita diteguhkan untuk tetap tabah, melangkah, memasuki masa 40 hari sampai memuncak pada hari raya Paskah. Nah, saya mau menjelaskan bagaimana kronologis. Yang pertama adalah 17 Maret di Rabu Abu akan ada tata ibadah khusus untuk kita. Kita pakai Zoom dan kita beribadah bersama, menghayati tentang fananya diri ini dan betapa mulianya Allah yang kaya oleh rahmat menolong kita mengatasi krisis kehidupan di pandemi COVID-19 ini. Kita dapat menyelenggarakan itu, dan setelah itu jemaat akan dibimbing untuk masuk di dalam 40 hari. 40 hari masa prapaskah atau masa minggu-minggu sengsara Kristus jemaat akan menerima yang dinamakan 6 tema-tema yang sangat luar biasa untuk menolong kita kepada maksud dari prapaskah itu sendiri. Tanggal 21 Februari itu ada tema di hari Minggu berjudul Yesus hadir di tengah kegelisahan dan rancangan jahat manusia. Tanggal 28 Februari ada topik tentang bersama Allah menghadapi pergumulan. Minggu tanggal 7 Maret, bagaimana kita menerima topik tentang spiritualitas bukan jalan pintas. Tanggal 14 Maret tentang integritas pengikut Kristus, integritas pengikut Kristus, dan 21 Maret bagaimana rela berkorban, dan terakhir 28 Maret jalan salib adalah jalan kemenangan Yesus. Kita berharap bahwa di sepanjang 40 hari masa prapaskah kita boleh menghayati fokus kepada berjuanglah kita bersama sengsara Kristus untuk mengalami kemenangan dalam Yesus Kristus dan menyebarkan keharumannya di mana-mana. Lalu, apa yang akan kita kerjakan di sepanjang 40 hari selain hari Minggu atau beribadah di tema-tema yang akan kita terima? Saya berharap bahwa kita bersama dapat menjalaninya dengan melakukan sesuatu, bukan hanya merenung atau perenungan belaka, tetapi bertindak melakukan sesuatu. Di sepanjang 40 hari dalam penyadaran diri tentang kesengsaraan Kristus, kami menghimbau untuk jemaat boleh sepenanggungan satu sama lain. Ada program Lumbung Yusuf. Kita bersama boleh memberikan partisipasi kita untuk menolong jemaat yang paling membutuhkan. Saya juga ambil bagian di dalamnya dengan menyisihkan uang belanja untuk memberikan apa yang patut kita berikan bagi saudara-saudara kita. Mereka tidak tahu itu dari mana. Gereja menyalurkannya dengan memberikan kepada setiap warga jemaat yang sangat-sangat membutuhkan. Mereka boleh melangsungkan kehidupan dengan berbagi kasih. Dan kita juga boleh melakukan di sepanjang 40 hari apa yang harus kita kerjakan. Mungkin kita tidak makan di restoran dulu, dananya dapat kita sisihkan untuk membantu bagaimana bergeraknya dan kuatnya Lumbung Yusuf. Ada sekitar 130 warga jemaat di 3 sentra, Karunia, Pamulang, dan
Hosana, mereka dapat mengambil apa yang mereka perlukan, 3 item, dan ada sembako-sembako yang boleh dipilih berdasarkan kebutuhan. Terima kasih keterlibatan selama ini. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita lakukan hal itu di dalam bentuk-bentuk yang memang menunjukkan kepedulian dan keprihatinan terhadap sesama yang menderita. Nah, sekarang kita masuk di Rabu tanggal 31 Maret. Itu hari doa GPIB. Rabu tanggal 31 Maret kita bersama berdoa bagi pergumulan GPIB. Apa saja yang kita gumuli di dalam menjalankan misi Allah, baik dari segi sinodalnya, mupel, dan juga di lokal kita yang ada di Karunia. Tanggal 1 April adalah Kamis Putih. Komisi Teologi akan menyediakan tata ibadah sangat sederhana bagi jemaat untuk merayakan dan menghayati Kamis Putih sebelum Jumat Agung. Kamis Putih kita beribadah bersama keluarga kita. Kita boleh taruh salib di meja, kita boleh taruh taplak berwarna abu-abu atau hitam, tanda bahwa kita menghayati simbol ini duka cita, ini kesengsaraan Kristus, ini puncak penderitaan Kristus. Jadi kita taruh di rumah, ada pojok doa di rumah kita taruh meja kecilnya, supaya pada saat kita keluar masuk di rumah kita menghayati tentang ingat simbol, dan simbol itu akan memberikan makna terdalam lewat penghayatan akan kasih Kristus dalam pengorbanan dan keselamatan yang Ia beri. Di Kamis Putih, kita setelah itu akan masuk Jumat yang namanya Jumat Agung. Nah, kita bersama akan beribadah. Ibadah Jumat Agung dilakukan di 4 sentra yang ada di jemaat ini, yaitu Karunia, Pamulang, Hosana, dan Sepolwan. Tetapi jemaat dengan kondisi pandemi ini hanya dibolehkan untuk mendaftar, dan hanya 25% yang dapat hadir, itu pun usia 50 tahun ke bawah. Yang 50 tahun ke atas dapat beribadah di rumah. Itu berarti gereja akan menyediakan lewat Komisi Teologi 2 tata ibadah. Tata ibadah yang live streaming langsung, dan juga tata ibadah yang diselenggarakan secara konvensional di rumah. Jemaat tetap, warga sini jemaat, opa oma, bapak ibu dapat melayangkan pelayanan perjamuan. Mungkin HP kita tidak memadai, jadi tidak bisa untuk membuka link YouTube ataupun Zoom atau media apapun, dan kita hanya bisa dengan tata ibadah yang manual. Kita gunakan itu, dan kita tidak menjadi penghalang untuk kita beribadah dan melaksanakan Jumat Agung di rumah. Setelah tanggal 2 April atau Jumat Agung, ada tanggal 3 April, itu Sabtu Sunyi. Kembali Komisi Teologi akan memberikan, men-sharekan lewat Korsek dan 215 presbiter yang bertanggung jawab kepada 15 kakak atau 10 kakak di wilayahnya untuk memberikan kondisi ibadah keluarga Sabtu Sunyi. Akan ada tata ibadah yang diberikan, dan kemudian jemaat menggunakannya. Sabtu Sunyi itu berarti setelah kematian Kristus dapat diberikan seperti ranting di atas taplak itu, karena mungkin murid bingung, cemas, takut, dan gelisah. Apa saja nanti kita akan tuntun lewat kreativitas yang bisa dikerjakan secara sederhana, dan apa yang ada di rumah untuk Sabtu Sunyi. Dan yang terakhir adalah 4 April, itu adalah Paskah. Paskah akan kita rayakan bersama. Selain tata ibadah di rumah, juga menggunakan live streaming dan Zoom. Komisi Teologi bekerja sama dengan Inforkom akan multimedia, akan menyelenggarakan ibadah dengan kami akan melibatkan 3 sentra, 4 sentra, mungkin ada sekitar 10 keluarga. Nanti Komisi Teologi akan menghubungi, dan kita pakai Zoom padu dengan live streaming, sehingga boleh di awal Paskah ada MC yang akan menyapa warga jemaat, dan warga jemaat akan diberikan panduan-panduan untuk menyatu dalam syukur kebangkitan Kristus bagi kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita belum pernah merayakan Rabu Agung.
marilah kita memulainya, karena dari gereja ketetapan persidangan persidangan sinode tahun 2015 menganjurkan kita semua untuk menghayati rangkaian yang sangat luar biasa ini, menyangkut fokus kepada Kristus yang menderita dan bangkit lewat rayakanlah Rabu Abu. Lalu kemudian selama 40 hari itu, bagaimana menghayati kesengsaraan Kristus? Rayakanlah yang dinamakan mengisi 40 hari. Saya ulangin lagi, kemudian masuk Kamis Putih, lalu masuk kepada Jumat Agung dan Sabtu Sunyi serta Sukacita Paskah. Kita bersyukur bahwa anak-anak muda kita di Komisi Teologi dan orang-orang tua serta presbiter pendamping di Komisi Teologi sungguh-sungguh mensupport akan hal ini. Mari dengan semangat penderitaan dan kebangkitan Kristus, hidup kita semakin meneladani dan menghayati tentang Kristus dalam hidup kita. Nyatakanlah Kristus dalam. Selamat memasuki Minggu Prapaskah, mulai dari bertolak dari Rabu Abu dan masuki kemenangan Kristus lewat Paskah. Tuhan memberkati seluruh rangkaian persiapan-persiapan yang jemaat lakukan di rumah, bahkan di gereja. Terpujilah Tuhan. Sampaikan salam dari kami semua, presbiter, 108 presbiter, kami pendeta-pendeta dan pendeta domisili untuk setiap keluarga. Hubungi kami dan kami juga akan menghubungi untuk setiap peristiwa yang kita lakukan dan kita alami, meningkatkan kekuatan iman kita untuk bersaksi dan mengandalkan Kristus dalam hidup dan memuliakan namanya. Terpujilah Kristus. Sampai jumpa. Selamat beribadah dan mempersiapkan ibadah-ibadah di rumah dan di gereja. Tuhan memberkati kita.